Nah, pandangan orang-orang akhirnya yang salah si ibu ini. Muhammad Al-Katiri lulusan dokter gigi tapi ternyata ketua UPM. Selamat datang di channel saya, Kang Siva. Kali ini saya nggak sendirian, ada teman saya. Nama saya Putra. Dan Putra ini adalah orang yang bercita-cita ingin menikahi Kania Cita. Oh, tidak dong, bukan itu dong, bukan bro, nanti keserang bro. Topik kita kali ini adalah hati-hati di sosial media. Dan kali ini saya mau minta pendapatnya teman saya ini gimana tentang beberapa hal yang saya temukan di sosial media. Yang pertama, ini Put. Anjir, apa ini cuk? Menurut Anda bagaimana? Apa kesan pertamanya? Ini kesan pertamanya, ini salah satu gocekan di tahun berapa waktu itu tuh ya. Ada yang serupa kalau nggak salah tuh. Oh ini, Pokoknya ini tuh lagunya Bondan, Rip. oh iya, ripnya Bondan Prakoso itu ya. Bondan, bentar aja Rip. Bondan, Rip. Iya. Iya kan ada rip dan Rise and Freeze itu kan. Ya ampun. Nah, Nah, itu dia mirip. Bro, itu parah, banyak anjir. orang yang kegocek, bro. Banyak orang yang kegocek karena apa? Gini nih. Manusia kan kebiasaan ya, daripada ngebaca gitu mending ngeliat-ngeliat aksen, gambar, warna gitu kan. Iya, lihat nih Nah, komennya. Komennya banyak yang marah. Jahat nih yang jadiin candaan. Lah, kan bener ya, lagunya kan judulnya Rest in Peace ya. bener sama Di bawah kayak lo. tadi. Di bawah lo udah ada keterangannya kan, Bondan Prakosa and Fade to Black Song. Iya makanya, bro. Oke, ini gambar yang pertama. Nah, Ini juga sama karena background abu-abu bukan berarti dia meninggal, cuy. dibaca dulu baik-baik karena ini banyak banget yang marah. Yang kocak ini sih, Indah Ayu ini Ya. udah dapat berapa Gimana? ikan. Enak nih kalau bakar-bakar mumpung tahun baruan. Waduh. Ini udah 418 komen, yang view udah 1,1 M, 1,1 juta anjir. 1,1 juta demi meme yang gabut kayak gitu anjir. Memang ini tuh nyiptain dualisme makna gitu. Ada yang nyariin pasalnya. Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerusuhan. Dicariin pasal anjir. Oke lah, berikutnya. Ini Put. Apa ini? Awas saja lu ya, ketemu di GD, masih ingat muka, jenggot, bahkan muka istrinya. Hah? Ya Kenapa Allah, ujung-ujungnya emosi semoga jiwa. Allah beri hidayah? Dia yang emosi, dia yang minta hidayah. Ya nggak salah sih. Ya bagus lah dia masih ingat minta hidayah. Nah, Memang ini nih. konteks kejadian sebelumnya itu ibu ini lagi makan di suatu restoran mungkin ya. Nah, waktu lagi makan itu suaminya tersedak sampai muntah. Nah, ketika suaminya muntah itu ada orang yang nyamperin beliau. Ciri-ciri orangnya berjenggot seperti yang disebut tadi. Nah, si ibu ini terlibatlah dialog dengan bapak itu. Si bapak ngomong, "Kenapa muntah di sini?" Ibunya jawab, "Siapa juga yang mau muntah di sini, Pak?" Nah, si bapak ngomong lagi, "Kalau saya udah pergi ke sana. Jauh dulu baru muntah." Si ibunya ngomong lagi, "Lah, siapa juga, Pak, yang mau muntah? Kita mah gak tahu bakalan muntah. Emangnya Bapak kalau muntah masih sempat ke sana?" Si bapaknya songong, ngotot lagi, "Ya sempat lah, saya akan muntah di sana." Ibunya jawab, "Ya mudah-mudahan ya Pak, Allah izinkan Bapak di sana." Si bapaknya random anjir, orang muntah dideketin, Ya makanya ngapain gitu. pakai diceramain lagi. Yang menariknya yang bapaknya tadi tuh, kenapa nggak muntah di sana? Hey, itu kan kejadian sepersekian detik, bro. Ya Allah. Kita nggak tahu kondisi perut kita kayak gimana. Kalau tiba-tiba langsung keluar, emang masih sempat buat jalan gitu. Muntah di jalan bisa, bro. Terus ini yang konteks selanjutnya ya yang capture pertama tadi. Awas aja lu ya ketemu di IGD. Nah, komentar pertama yang menarik aku adalah, "Kerja di rumah sakit mana tante? Tolong kasih tahu dong supaya nggak berobat di sana." Nah, pandangan orang-orang akhirnya yang salah si ibu ini. Menurutmu Put? A few years later. Ibu-ibunya salah sih. Salahnya kenapa ya? Aku bingung ya. Kalau orang-orang marah apa segala macam meluapkan emosi,
Ya aku oke, setuju gitu. Anda meluapkan emosi, mau marah, kesel apa segala macem. Nulis, emang ada metode itu nulis tuh, nulis boleh gitu kan, nulis di mana kertas atau apa segala macem gitu. Tapi tolong itu buat private baby, itu Enggak. buat private, bukan untuk dikeluarin gitu. Karena kita nggak tahu waktu kita marah kondisi kita lagi separah apa. Nah, waktu kita marah kondisi seburuk apa itu, tiba-tiba diluapin ke orang lain yang nggak tahu nih dia keadaan psikologisnya kayak gimana, atau mungkin lagi sama-sama kesel juga gitu. Yang nggak tahu Kita lempar konteksnya ke ya. dia malah, nggak tahu konteksnya, tiba-tiba ya ke trigger juga, nanti malah jadi perang Anda bro, ribut lagi gitu kan sama orang lain yang harusnya nggak perlu gitu loh. Sepakat, sepakat. Satu sisi aku respect sih. Satu sisi aku respect karena ibunya nggak langsung marah-marah di situ, marah-marahnya diungkapin Ya, di sosial media. ya, Sayangnya di sosial media, di publik. ya blundernya itu bro. Anda boleh marah, Anda boleh teriak-teriak kayak wah di pantai, ini nggak apa-apa, Anda banting barang segala macam, tapi tolong untuk private, Ini yang nggak boleh dikeluarin gitu. aduh, yang jadi masalah, yang blunder parahnya lagi dia ngomong nakes. Di Nah itu dia, dicari tahu lah sama itu dia, orang-orang. Aku udah cari tahu beliau ini dokter, seorang dokter. itu Yang dia, makanya. jadi masalah kan netizen Indonesia ini berjiwa intel semua ya. Pasti ketahuan lah di mana rumah sakitnya. Intel Bareskrim Polri kayaknya kalah sama netizen kita gitu kayaknya tuh. Iya anjir, ngeri-ngeri loh para netizen ini. Ya, semoga semoga si ibu belajarlah dari hal ini, biar biar hati-hati bersosial media. Buat teman-teman juga kalau marah-marah, kalau bisa sih nggak usah diposting lah. Mending record video, udah simpen aja di folder pribadi di HP-nya sendiri. Paling nggak udah lega nggak sih kalau kita marah-marah, record di video kayak gitu, maki-maki aja udah. Tapi nggak usah disebar kemana-mana gitu, udah biarin pribadi aja. Iya di private aja gitu. Ntar mungkin beberapa tahun ke depan tuh pembelajaran ya, atau mungkin Anda mentertawakan hal itu gitu kan. Nah, Di suatu bener. saat Anda mentertawakan, anjing kenapa gua dulu kayak gitu, anjir lucu banget gitu. Oh, ketawa ujungnya gitu kan. Itu lebih sehat, Bro. Iya, iya, setuju, setuju. Oke, pelajaran Itu. kedua, berhati-hati dalam bersosial media. Oke, cukup buat dua ini. Nah, ini yang terakhir, postingannya Ananta Rispo. Teman-teman, maaf sebelum Viko semakin jauh. Kalau Viko ada pinjem duit dengan alasan apapun jangan dikasih. Sudah banyak yang dipinjemin dengan alasan nggak benar, apalagi kalau alasannya keluarga. Alhamdulillah keluarga baik-baik aja. Terima kasih doanya teman-teman. Jujur ini aku salah paham sih pertama kali baca sih. Makanya aku langsung komen, love language kalian tuh emang fitnah ya. Karena aku keinget Iya. Mamat Ganshop. Itu Iya, Mamat di fitnah ketua OPM, bangsat emang. itu parah sih. Mamat Alkatiri lulusan dokter gigi tapi ternyata ketua UPM. Ya, makanya gitu kan, ini awalnya juga tak kira ini wah bercanda aja gitu kan, ya namanya juga kita gitu kan, komika apa segala macam gitu kan, bukan kita sih maksudnya, Nah, komedian-komedian kayak Bang Viko gitu kan, apalagi Bang Rispo gitu kan, ini ya, Ki Muslim gitu. ini konteksnya saya waktu komen ini belum tahu ya. Ini kan kelihatan nih satu hari yang lalu. Konteksnya waktu itu saya nggak tahu kalau Hmm. ternyata Viko memang kasus. Jadi baru Ya, tahunya memang beneran itu loh. satu hari berikutnya baru tahu kalau ternyata memang ini serius, karena sejauh yang kita tahu kita ini cuman penikmat stand up comedy. Jadi yang kita Nah tahu itu dia. apapun yang keluar dari mulut komika itu cuman bercandaan, framing. Itu dia, makanya itu statement kayak gitu kayak struktur jokes awalnya juga tak kira gitu, anjir lah ini ngejokes biasa aja gitu kan. Eh, Taunya beneran, ya Terus ampun. tadi pagi waktu aku lihat di MSN update kan, Windowsku MSN-nya tak aktifin ya, itu nongol Nikita Willy transfer 28 juta, baru sadar jadi korban penipuan setelah lihat statusnya Rispo. Nikita Willy anjir 28 juta. Mana Nikita Willy habis lahiran kan di Amerika, Waterbird kan, anak Iya, anak iya, iya sih. kedua itu. Terus ya moga-moga Nikita Willy nggak kena lah ya mentalnya habis ngelahirin, soalnya tak cari kenapa kok bisa, ternyata kronologinya dari awal itu Viko bilang kecelakaan terus mau pinjam uang ke Rispo nya nggak ngasih, dia udah nggak peduli sama, udah nggak percaya sama omongannya si Viko. Nah terus si Viko
pinjem ke saudara yang lain. Saudaranya mau minjemin, katakanlah Viko mau pinjem 5 juta misal. Terus saudaranya ngomong iya. Nah, ketika saudaranya tanya mau ditransfer kemana kok, Vikonya nggak langsung respon. Nah, si saudara yang mau dipinjemin duit ini tadi tanya atau klarifikasi ke Rispo. Iya ke Rispo. Terus Risponya ngomong, gua sih nggak percaya, gua nggak mau ngasih duit ke Viko. Terserah lu kalau mau ngasih. Terus dijelasin lah bla 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 bla. Akhirnya saudara itu ngasih uang tapi nggak sesuai besaran yang dijanjikan di awal, katanya begitu. Akhirnya dari situ Viko pinjam ke teman-teman artis yang lain yang pertama kali kena kalau nggak salah si siapa anggotanya Kobe Junior itu yang tembem itu yang di MLI. Si Kiki. Ah iya si Kiki CJR. Nah, itu yang pertama. Terus ini bentar, ini daftar artis yang kena tipu ini ada kok. Nah, ini Teguh Rizky, mantan anggota boyband CJR. Teguh Rizky alias Kiki, dia kena 4 juta. Terus Aurel juga kena. Oh, kena ya ampun. Sumpah kita juga udah transfer, bilang mobil kecelakaan. Nah, terus Virgon juga kena. Waduh, banyak juga ya. Iya, terus Jeff Smith, terus Ajil Dito, ini juga kena. 6. Ini kita Willy yang ini tadi ternyata sampai 28 juta. Nah, sejauh yang aku tahu waktu aku cari informasi tadi, si Viko itu katanya salah investasi dan terlilit pinjol. Enggak, masalahnya gini nih yang menariknya. Kalau semisal Anda, nih sedikit trik ya. Ah, Kalau misalnya ada teman kita alasan, bro gue minjem duit karena mobil gue atau motor gue gitu kan mogok atau rusak gitu. Kalau aku ya nggak tahu backgroundku karena otomotif atau gimana gitu ya. Kalau aku tak cek dulu bro, ya udah mana bro motormu atau mobilmu sini aku lihat dulu kerusakannya seberapa parah gitu. paham. Tak cari-cari cek itu bener nggak gitu. Soalnya aku tahu lah harga-harga spare part tuh kayak gimana gitu kan di pasaran bahkan di pasar-pasar curah gitu kan tahu lah gitu. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu harga barang atau nggak tahu bengkel lah kasarnya gitu. Seenggaknya kamu kalau mau nolong niat baik, ya udah kamu datengin ke dia, habis itu bawa yang kata dia rusak itu ke bengkel, entah ke bengkel mana gitu kan. Harusnya begitu gitu kan kalau emang bener gitu kan. Kalau alasannya rusak apa segala macem bro daripada langsung ngasih duit gitu nggak masuk akal bro menurutku ya. Iya. Ini Empati ketemu. boleh tapi nggak masuk akal gitu. Ini ketemu beritanya. Lebih Nah, lanjut, apa itu? Viko Farisa mengungkapkan bahwa dirinya juga terjerat pinjaman online karena kesalahan investasi. Bahkan ia mengaku Yo. telah berbohong pada Kiki melalui kolom komentar di postingan. Hmm. Tapi gua jujur punya masalah pinjol karena salah invest. Itu jahat, gua terima tapi nggak pernah ada niat. Tapi itu jahat. Ya susah sih kalau udah kena masalah gini susah. Ya, moga-moga masalahnya cepat kelar lah ya. Kita nggak kenal sama mereka, cuman tahu di Pokoknya konten-kontennya aja. Semoga ya, cepat selesai semoga masalahnya dan semoga membaik. yang terbaik untuk Crispo, yang terbaik juga buat adiknya gitu kan. Dan ini cukup mengalihkan isu PPN Makasih, bro. 12%.